Halo semua, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 bersama Miss Mariana. Kali ini kita masih akan membahas tentang makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi dan juga sistem konsinyasi untuk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Silakan disimak penjelasan berikut ini ya. Strategi promosi pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dari suatu aktivitas dari sebuah perusahaan dengan tujuan untuk meraih peningkatan omset dan volume penjualan sehingga dapat mempengaruhi dari target konsumen yang dijadikan sasaran penjualan. Jadi pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Nah, ada beberapa faktor nih yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk. Yang pertama yaitu jenis produknya, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri seperti harga jualnya, kualitasnya, dan juga kemasannya. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan utama dari strategi pemasaran? Jadi, tujuan dari strategi pemasaran adalah meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk. Jadi, pemasaran diharapkan menjadi stimulus terciptanya rasa ingin tahu konsumen untuk membeli ulang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Adapun target akhir dari pemasaran sendiri adalah menjaga loyalitas konsumen terhadap produk dari suatu perusahaan. Kemudian, ada beberapa tujuan promosi yang ingin dicapai di dalam berbisnis makanan khas daerah. Yang pertama yaitu memotivasi pembelian kembali. Yang kedua, meraih para konsumen baru. Yang ketiga, pembelian produk baru. Yang keempat, mengungguli strategi promosi dari pesaing. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan komunikasi dua arah antara penjual dan juga konsumen. Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk memasarkan produk makanan khas daerah. Nah, tentu saja ini semua harus disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat, sehingga kita bisa memperkirakan jangkauan pasar yang harus ditembus. Tahapan-tahapan pemasaran yang bisa dipergunakan antara lain perkenalan, pertemuan rutin, pameran atau bazar, media sosial, dan juga penjualan kreatif. Ada 4 macam sarana promosi sebenarnya yang bisa digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya. Nah, keempat sarana itu yang pertama adalah periklanan atau advertising. Penggunaan promosi melalui iklan dapat dilakukan dengan berbagai media, seperti pemasangan billboard di jalan atau lokasi yang strategis, pencetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan di berbagai tempat yang dianggap strategis, pemasangan spanduk, iklan melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan juga buku, serta iklan melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan juga film. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan promosi periklanan. Yang pertama yaitu jangkauan media yang akan digunakan. Yang kedua, sasaran atau konsumen yang akan dituju. Dan yang ketiga, besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Sarana promosi yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Nah, tujuan kegiatan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan volume penjualan atau untuk meningkatkan jumlah konsumen terhadap suatu produk. Promosi ini dilakukan dengan tujuan menarik perhatian konsumen agar segera membeli produk yang ditawarkan. Jadi, promosi yang diberikan harus dibuat secara menarik. Berikut merupakan jenis-jenis promosi penjualan yang dapat dilakukan. Pembelian harga khusus atau special price atau diskon untuk produk-produk tertentu. Pemberian undian kepada setiap konsumen yang membeli dalam jumlah tertentu. Pemberian merchandise atau cenderamata atau kenang-kenangan kepada konsumen yang loyal. Sarana promosi yang ketiga yaitu publisitas atau publicity.
Publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui berbagai macam kegiatan, di mana kegiatan ini biasanya akan diliput oleh media. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa pameran, pundi amal, bazar, serta kegiatan-kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan pamor perusahaan. Sarana promosi yang terakhir atau yang keempat yaitu penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi melibatkan tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan konsumen seperti salesman ataupun sales girl. Nah, tugas mereka adalah menjelaskan tentang manfaat produk perusahaan. Namun, kelemahan dari penjualan pribadi yaitu tingginya biaya yang diperlukan untuk mempromosikan produk dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya yaitu penjualan dengan sistem konsinyasi. Sukses atau tidaknya dalam kegiatan berbisnis makanan khas daerah yang dimodifikasi bergantung pada tepat atau tidaknya dalam pemilihan sistem pemasaran. Ketepatan memilih dan menentukan sistem pemasaran menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Nah, salah satu sistem yang dapat diterapkan adalah sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di 3 bab sebelumnya. Tapi untuk merefresh kembali memori atau ingatannya, Miss beritahu bahwa sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak ketika salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual. Nah, pemilik barang ini kita sebut sebagai konsinyor, sementara pihak yang dititipi atau yang tugasnya untuk menjual barang kita sebut sebagai konsinyi. Sekarang kita lihat ya, keunggulan dan juga kelemahan dari sistem konsinyasi ini. Bagi pemilik produk atau konsinyor, sistem konsinyasi dapat memperluas pasar, menghemat biaya promosi, menghemat biaya penggunaan tenaga kerja, menghemat biaya pelayanan, dan juga konsinyor bisa fokus terhadap produk yang diproduksi sehingga dapat melakukan inovasi agar produk yang dijual lebih unggul daripada produk pesaing. Dari segi penjual atau konsinyi, keunggulan sistem konsinyasi adalah konsinyi dapat memperoleh keuntungan tanpa perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu. Selain itu, sistem ini juga memiliki risiko yang kecil, yaitu risiko jika barang tidak laku atau rusak, maka konsinyi tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut. Dan keunggulan yang terakhir yaitu display produk yang dijual menjadi bertambah tanpa perlu mengeluarkan modal. Kemudian kelemahan sistem konsinyasi. Dari sisi konsinyor, kelemahannya adalah risiko kerugian jika salah memilih konsinyi. Kemudian jika promosi yang dilakukan konsinyi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsinyor. Dan yang terakhir yaitu hasil penjualan yang tidak dapat langsung diterima oleh konsinyor karena biasanya pembayaran dilakukan secara berkala, yakni per minggu atau per bulan. Nah, sedangkan bagi konsinyi sendiri atau bagi pihak penjual, sistem konsinyasi ini hampir tidak memiliki kelemahan apapun karena produk yang dijual bukan produk mereka sendiri. Sistem konsinyasi sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam usaha makanan, seperti makanan khas daerah yang dimodifikasi. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem konsinyasi ini, yaitu jangka waktu penjualan. Kenapa jangka waktu penjualan? Karena yang namanya makanan biasanya memiliki masa kadaluarsanya. Jadi konsinyor harus memberikan jangka waktu penjualan pada konsinyi, misalnya 1 minggu atau 1 bulan dengan cara memberi label kadaluarsa pada produk makanan yang akan dititipkan untuk dijual. Selain itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh konsinyor di dalam sistem konsinyasi. Yang pertama, melakukan perjanjian atau kesepakatan jangka waktu pembayaran jika produk sudah terjual. Yang kedua, menyampaikan sistem keuntungan yang akan diterima oleh konsinyi. Yang ketiga, mencatat jumlah produk yang disetorkan dan berhasil dijual oleh konsinyi. Yang keempat, mengambil produk sebelum masa kadaluarsa makanan yang dijual. Dan yang kelima, memberikan bonus jika konsinyi berhasil menjual seluruh produk agar pihak konsinyi lebih giat dalam mempromosikan produk yang nanti akan dititipkan untuk dijual kembali.
Oke, ini merupakan pembahasan terakhir untuk materi bab 4 Wirausaha Pengolahan Makanan Khas Daerah yang dimodifikasi. Setelah ini, seperti biasa, silakan dikerjakan latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo, dan juga jangan lupa untuk disubmit tepat waktu. Nanti Miss juga akan melampirkan tugas keterampilan untuk bab 4, dan tolong diperhatikan batas waktu pengumpulan untuk tugas keterampilannya ya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.